warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Kali ini tetap di edisi siaran langsung. Kebetulan tetap di Makassar, tepatnya di Rapokaling. Nah, Rapokaling Raya Ki. Itu Mi? Oh, iya. Judul yang kita angkat kali ini adalah berhubungan dengan Allah wajib dengan roh dan tidak bisa lewat akal. Maka ini nanti akan menggugurkan seluruh sudut pandang, pendapat, tafsir. Karena kita akan terangkan logikanya. Kita saat ini, badan fisik, badan kasar kita ada di dunia. Yang dunia ini ada dua alat pembaca gelombang. Yang pertama adalah alat pembaca gelombang sadarnya, itu akal. Dan yang kedua adalah alat pembaca virtual dimensinya, yaitu panca indera. Maka undang-undang dunia pasti memakai dua ini. Dua alat ini hanya bisa dipakai sebatas dunia. Nah, di atas dunia itu ada akhirat. Dan di ujung akhirat adalah ujung langit tertinggi akhirat. Di dalam firman, dia menerangkan dirinya adalah Maliki Yaumiddin, raja tertinggi akhirat atau raja di ujung tertinggi akhirat. Bukan di sininya. Kalau di sini, sementara pasti ada lebih tinggi lagi. Berarti dia bukan Tuhan dong. Kalau yang Tuhan itu pasti di langit tertinggi, di dimensi yang tertinggi dari seluruh kausalitas objektif. Maka Allah dalam hal ini adalah ada di Maliki Yaumiddin. Kita di dunia, dia di langit tertinggi akhirat. Atau dalam bahasa Nasrani disebut kerajaan Allah. Atau dalam bahasa Islam disebut Ars. Atau alam Robbani dan sebagainya. Di bawah ini ada akhirat berlapis-lapis. Nah, manusia awalnya saat dibayar di alam kandungan adalah bagian dari ruh Allah sendiri. Kutiupkan sebagian ruhku. Nah, ruh kita adalah bagian dari ruh Allah. Kita adalah ruh. Tidak ada waktu dibayar di alam kandungan menyebut jasmanimu, enggak ada kan? Kutiupkan sebagian ruhku. Awalnya antara ruh dengan maharuh. Ruh bagian dari maharuh. Kemudian diturunkan ke dunia. Yang kata Nabi saat Mi'raj menerangkan, di atas langit dunia ada 7 lapis langit lagi. Mi'raj ya, waktu Mi'raj. Waktu naik gelombang, waktu terurai kuantumnya. Waktu dia ketemu resultante berlapis ada 7 lapis kuantum. Berarti ya, dari yang awalnya ruh dari yang maharuh turun berlapis-lapis menjadi duniamu, menjadi badan kasarmu ini. Nah, ada ruhmu dan ada jasmanimu sekarang di dunia. Karena kamu masuk ke dunia, maka terkena tadi undang-undang dunia, yaitu kamu mesti ada akal dan ada panca indera. Akalmu adalah alat pembaca gelombang kesadaranmu, dan panca indera adalah alat pembaca virtual dimensi, sehingga bisa kau lihat, raba, cium, dengar, dan rasakan. Itu undang-undang dunia. Maka untuk menuju Allah, logikanya engkau mesti naik gelombang. Kalau turunnya 7 lapis, berarti naiknya mesti berapa lapis? 7 lapis juga. Tapi ya, undang-undang dunia tadi tetap tadi 2 ya. Akal, pembaca gelombang sadarmu, dan panca indera.
Sementara akalmu nggak mungkin bisa menembus batas langit tertinggi duniamu, betul nggak? Akal bisa nggak untuk masuk ke akhirat? Saya tanya. Nggak bisa. Sekeramatnya orang berakal, sekaya-kayanya orang berakal, sealim-alimnya orang berakal, dia tidak mungkin bisa menembus langit di atas kematiannya sendiri. Maka batas tertinggi akalmu dan panca inderamu adalah kematianmu. Hanya sampai sini saja ilmumu, akal itu. Ke akhirat, nggak mampu. Coba ya, hilang akal sadarmu saat tidur, hilang nggak dunianya? Hilang. Ilmunya? Hilang. Anak istrinya? Hilang. Tuhannya? Hilang. Hilang. Bayangkan ya, orang menghafal nama Tuhan, menghafal nama Rasul, biar supaya bisa menjawab pertanyaan di alam sana. Man rabbuka? Allah. Bayangkan begitu. Man nabiyuka? Muhammad. Mana bisa? Latihanmu di alam akal, pertanyaannya di alam di atas akal. Lumpuh akalmu. Ya, tadi ya, dunia sampai sini. Dia yang Allah itu ada di ujung lapis tertinggi akhirat. Ya. Sementara di atas dunia, secara teori tadi, kau pernah turun 7 lapis, maka kau untuk naik sampai ke hadirat Allah Ta'ala, engkau mesti kuantum pun 7 lapis. Maka ada istilah mi'raj atau naiknya gelombang kesadaranmu. Tapi ini sangat disayangkan, banyak orang mengklaim mi'raj itu cuma mukjizat yang tidak bisa diterima, tidak bisa diaplikasikan untuk seluruh manusia. Keliru. Gimana kau bisa pulang? Kau di sini terbatas, Allahmu maha tak terbatas. Nah, berhubungan dengan Allah yang maha tak terbatas, nggak bisa dengan akalmu yang relatif terbatas. Meletek dasmu, blok goblok. Saya pakai baju ini, jadi pakai baju putih-putih, mohon maaf ya, blok goblok, udah terlanjur. Biasanya pakai baju belangkonan, lurik kayak dukun katanya orang. Profesor ya, profesor metafisik. Nah, akal nggak bisa menembusin, nggak bisa. Maka kata Nabi, cluenya, kata kuncinya adalah mutu qabla anta mutu. Kau akan dimatikan sebelum matimu. Apa itu? Kalau orang belum mati, dia ketemu akhirat nggak? Nggak mungkin. Ini kematian, batas ini kematiannya. Kalau dia belum mati, nggak mungkin ada ini. Logikanya gitu. Kalau kamu nggak ngelewati ini loh, blok-blok, kamu nggak bisa ke atasnya. Maka prakteknya mutu qabla mutu bukan dengan olah semedimu, bukan dengan olah meditasimu, bukan dengan olah diammu, bukan dengan olah heningmu. Karena apa? Heningmu, meditasimu, semedimu masih dengan akal. Blok goblok. Akal tadi bisa nembus ke sini enggak? Maka seluruh ilmunya, walaupun itu meditasi, hening, semedi, kalau tidak melewati mutu kebelantam itu yang betul-betul, bisa nggak dia ke sini? Nggak bisa. Limitmu sampai sini tok. Sementara akhirat di sini, rohmu ada di sini. Nggak mungkin manusia bisa masuk ke dimensi roh atau alam akhirat dengan kemampuan akalnya. Nggak mungkin burung di dalam sangkar bisa terbang ke langit selama dia masih terpenjara. Betul nggak blok-blok? Ini ilmiah. Nah, kalau diterangkan nalar logis gini, gampang orang mengerti. Oh iya, ya nggak mungkin. Ngapain terusin? Hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Coba ya. Kalau di sini, Allah di maha akhirat, di langit tertinggi akhirat. Bisa nggak kau di sini menghubungi yang sini? Nggak bisa. Mesti melewati lapisan langit akhirat tuh. Kau sampai sini aja lumpuh mati. Maka mustahil
kau beribadah, kau zikir hanya dengan akal goblokmu. Nggak bisa. Kau mesti memakai dimensi rohanimu. Yang kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah, kan gitu. Masuklah kamu. Kalau disuruh masuk berarti dia masih di luar apa di dalam? Di luar, blok-blok. Maka ada proses adaptasi dari luar masuk ke dalam. Dari badan kasar masuk ke dimensi badan halus rohanimu. Itu nggak bisa kau tempuh dengan akalmu. Mesti ada pihak ketiga yang bisa mentransfer dimensimu, alat pembaca gelombang kesadaranmu. Tadi kan akal. Menuju alat kesadaran yang di atasnya akal, yaitu roh. Itu mesti lewat baiat. Yaitu kau akan dinaikkan ke dimensi di atasnya kematianmu. Maka betul kalimat Nabi mutu ke belantah mutu. Tapi bukan olah ini tadi, bukan. Kau akan dimatikan lewat syariat titik. Enggak perlu diceritakan. Ya. Akan diginikan. Tapi prinsipnya setelah proses itu kau terizinkan masuk ke dimensi alam di atas kematianmu. Sebelum mati misalkan ya, kau terikat dimensi 3, dimensi ruang dan waktu. Ini misalkan ya, alat pembacanya misalkan analog ya, 3G ya. Akalmu bisa membaca dunia, klop, maka memvirtual menjadi kehidupan dunia. Tetapi saya tanya, akal, kalau logika dulu ya, pertanyaan logika. Akal untuk dipakai masuk ke dimensi kubur, bisa nggak? Gak sinkron. Kubur di atas dunia apa di bawah dunia? Di atas. Taruhlah kubur itu gelombangnya alam dimensi 4G. Kau masih memakai jaringan sinyalmu 3G. Bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Kau mesti upgrade gelombang. Goblok. Dari 3G menuju 4G. Mesti lewat baiat. Bukan lewat semedi yang icikiwirmu itu, meditasi yang asal-asalanmu itu, heningmu itu, bukan. Ada faktor campur tangan Tuhan untuk bisa menaikkan gelombangmu. Nah, begitu kau telah ada upgrade ke alat pembaca sinyal 4G atau alat pembaca gelombang sadarnya namanya roh, saya tanya, maka roh bisa membaca alam kubur enggak? Bisa, blok. Nah, dari dimensinya dan alat pembaca gelombangnya klop, maka rasanya akan seperti dunia kembali. Gak percaya? Saat mimpi di alam bawah sadar, saat mimpi dan bermimpi di alam mimpi, rasanya nyata enggak? Nyata. Makan Coto. Ya. Kondro. Guys ya, saya dijanjikan sama Towakasi ini, Daeng sini, dijanjikan kondro. Tapi namanya saya ini profesor metafisik. Kondronya cuma metafisik saja, nggak pernah difisikan. Artinya cuma dijanji-janji saja sama Daeng itu. Daeng, kau jangan berjanji-janji saja, Katanya Coto Kondro itu metafisik. Nah, coba ya. Ketika alat pembacamu tadi cocok dengan alamnya, nah tadi kan alat pembaca di bawah sadar ya, saat mimpi loh ya. Alamnya pun alam bawah sadar, betul? Maka nyata nggak rasanya? Nyata saat mimpi. Ya, ketika klop antara dimensinya dan alat pembaca gelombangnya, klop, nyata. Betul? Saat mimpi, di alam mimpi nyata. Dikejar anjing pun lari. Ya, rasanya kondro yang metafisik. Oh, beneran di sana. Jadi saya coba dijanji katanya, Mr. TM kan pakarnya metafisik, sehingga nggak perlulah dijadikan fisik itu kondronya. Kurang ajar dia. Dari alam bawah sadar, mimpi, kemudian dia terbangun. Nah, terbangun masuk apa? Alam kenyataan dunia, betul?
Dan alat pembacanya sudah nggak berupa alam bawah sadar lagi, betul nggak? Tapi menjadi akal, betul nggak? Saya tanya, alam dunia dengan akalnya, klop nggak ini? Kenyataan, blok, goblok. Betul? Saya tanya lagi, jika dari dunia, di atas dunia ada namanya alam kubur, betul? Di atas dunia ya gelombangnya, ini masih metafisik kalau detail dari dunia. Tapi ketika kau punya alat membaca kesadaran namanya roh, ya 4G tadi, dengan alam 4G juga, maka ini ketemu nggak ini? Nyata nggak? Kalau nyata sama nggak dengan ini? Sama. Blok, goblok. X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Nilainya sama dengan 1 atau sama dengan 100%. Maka, kau akan mengalami alam kubur seperti kenyataan. Blok, goblok. Demikian jadi kubur, naik ke dimensi barzah. Ketika kau punya alatnya 5G, kau tahu teknik untuk naik ke gelombang 5G. 5G dengan alat baca 5G, ketemu nggak? Maka konkret menjadi kenyataan. Blok, goblok. Maka demikian nanti naik. Maka mi'raj adalah tetap berupa kenyataan, bukan fenomena. Blok, goblok. Kenyataan, tapi gelombang sadarmu yang naik. Kau akan bisa membedakan mana dunia, mana alam akhirat di dalam dirimu sendiri. Mana akumu yang di dunia, mana akumu yang di alam kubur, mana akumu dalam barzah, mana akumu yang di ars. Yang ngomongin makrifat mesti sampai sini, betul nggak? Kalau sampai sini makrifat belum? Sampai sini? Sampai sini? Sampai sini? Harus begini. Maka seorang makrifat pasti mi'raj gak itu? Pasti. Blok, goblok. Maka semua yang mi'raj adalah campur tangan Tuhan karena dia mutlak. Nggak mungkin dari olah belajarmu. Betul nggak? Belajarmu ini nama dari sini. Itu namanya belajar bottom up. Dia mutlak. Kau relatif. Maka mesti top down. Ada unsur Tuhan yang menjemput dirimu. Blok. Itulah baiat. Kau ditanamkan unsur Tuhan. Faktor nur. Ditanamkan nur kitab dan nur iman. Yang sebelum kau tidaklah mengerti kitab Quran, tidaklah mengerti apa itu iman. Demikian dijadikan nur. Dan ditanamkan saat orang itu baiat masuk tarekat. Saya tanya lagi, akalmu di sini yang terbatas, yang nggak bisa melewati tidur, apalagi mati, bisa nggak ingat Allah yang di sini? Coba saya tanya ini, akalmu yang di sini tak mentok, sementara Allah di sini di ujung langit tertinggi akhirat, bisa nggak akalmu ini menjangkau sini? Blok, goblok, ibadahmu jangan pakai akal, blok. Ibadah duniamu pakai akal boleh, tapi gelombangmu, rohmu yang bisa nembus. Kalau digambarkan begini oleh Mr. TM, seorang profesor metafisik. Kata siapa? Kataku sendiri. Ya, dari dunia ini kau mesti trans lewat portal masuk ke dimensi rohanimu. Itu adalah lewat mutu qabla anta mutu. Kau dimatikan dahulu dan kemudian dihidupkan di alam di atas kematianmu. Betul nggak? Sudah dilewati nggak di malam? Nah, setelah melewati mati, maka kau ketemu akhirat nggak? Ketemu. Tapi rasanya seperti apa? Dunia lagi. Clear? Nah, ini kenyataan. Jadi bukan dogma, bukan cerita. Ya? Nah, bukan khayalita. Tapi faktual. Fakta, nyata, realita. Itu kata guru saya. Nah, demikian pun begitu. Dari sini pun nanti akan naik mi'raj lagi terus naik gelombang naik. Makanya ada sistem ketuhanan di sini. Ya, ada namanya wirid sendiri. Wirid jamaah wajib loh ya. Suluk
dan bakti. Wirid sendiri untuk siapa? Untuk dirimu. Wirid jamaah untuk siapa? Dirimu. Suluk untuk siapa? Dirimu. Kalau bakti? Tuhanmu. Yang pertama 2, 3 itu untuk di dalam dirimu. Kalau bakti, zikir gerakmu. Lah, baru ada resultante. Kalau nggak ada baktimu, nggak ada resultante. Blok, goblok. Nah, syariat adalah gaya horizontal, hakikat gaya vertikal. Tapi ini nggak ada kalau nggak lewat tarekat. Nah, syariat itu mestinya pelajaran anak kecil, anak-anak yang lucu-lucu. Ya, bukan pelajaran orang dewasa, blok goblok. Makanya ada syariat ngajari anakmu, kalau nggak sholat pukul lah, kan gitu Nabi. Masa orang tua dipukul? Kamu nggak sholat tak pukul? Marah orang, dituntut sama hukum, betul nggak? Itu konsumsi anak-anak. Sampai akhir balik, belajar syariatmu, si anak kecil itu, masukkan dia ke baiat tarekat. Nah, teori ini mesti diajarkan teknik praktek. Masih teknik praktek. Belum praktek itu. Tarekat masih metodologi, teknik untuk praktek. Prakteknya, di sini. Di vertikalmu, di rohanimu. Paham sekarang? Habis ini sudah mulai praktek ibadah loh. Kemarin masih pupuk bawang penggembira. Siapa nyuruh kau sholat kemarin? Yang nyuruh siapa? Nggak ada. Karena perintah salat bagi siapa? Bagi yang beriman. Karena Tuhan nggak goblok. Lihat ya, dia mutlak, kita relatif. Kalau misalkan mutlak nyuruh, hei relatif, sembahlah aku. Kira-kira bisa mutlak gak ini? Saya tanya. Tidak, masa Tuhannya goblok? Ditanamkan iman dulu, betul nggak? Faktor Tuhan, relatif menggandeng mutlak menjadi mutlak nantinya loh. Maka Allah menyuruh perintah ibadah bagi yang beriman. Blok. Siapa orang beriman? Orang yang ditanamkan nur. Siapa orang ditanamkan nur? Bayat. Orang dibayat. Paham sekarang? Mana mungkin Tuhan nyuruh? Misalkan nih, kayak gini. Hei ikan lele, terbanglah ke langit. Tuhanku kok goblok sekali ini dia. Ya. Gak mungkin, aku gak punya sayap ini. Lucu gak tuh? Lucu. Ya. Jangan main-main. Kalau agama gak nalar, gak logis, gak ilmiah tuh akhirnya begitu-begitu. Orang belum beriman, orang belum dibayat, mau beribadah. Mau tunggang-tungging pun gak akan sampai. Kalau gak percaya, tengok ya. Makanya perintah Nabi, udkhulu, masuklah. Itu berarti kalimat anjuran setengah perintah, betul nggak? Karena pilihannya hanya itu. Lah kalau orang nggak beriman, orang nggak dapat iman, nggak dapat nur, nggak dibayat, kamu nggak mungkin nyambung. Akalmu saya tanya, akalmu bisa nggak masuk ke dimensi akhirat? Masuk saja nggak bisa, lumpuh gini. Baru tidur saya sudah hilang seluruh akal dunia, betul nggak? Apalagi mau ke sini. Praktek ibadah di sini prakteknya ya. Ibadah praktek dari dimensi roh yang berlapis-lapis itu. Tapi belum makrifat, masih ibadah. Awal dia beragama ketika dia telah sampai Allah Ta'ala di sini. Awaluddin makrifat, baru ibadah masih di sini. Karena telah ditanamkan iman, prakteknya di alam roh, prakteknya di akhirat, blok. Sementara kau terdogma akhirat itu nanti setelah mati. Mau ngapain kamu di dunia ini? Bikin malu saja. Aku malu. Blok. Ini logis ya. Agama kalau diterangkan dengan masuk akal, kebayang, bisa dipraktekkan, ya, maka nalarmu bisa. Oh iya ya, bisa ya. Maka kamu tertarik nggak untuk membuktikan? Tertarik. Karena masuk dalam nalarmu. Lah kalau kamu diterangkan,
Allah tuh begini-begini. Bisa nggak menjaga sholat? Nggak bisa. Oh, cocot nih loh. Kalau kita disuruh meniru Nabi Mi'raj, kita bisa nggak Mi'raj? Oh itu mukjizat, nggak bisa. Cocot nih loh. Dia raja di akhirat, kita di sini. Sementara ibadah masih naik ke sini, naik lewat akhirat, naik ke lapis yang tertinggi. Katamu akhirat itu nanti cocot nih loh. Menembus akhirat wajib sekarang. Karena ada jembatan, betul nggak? Mestinya akalmu pasti akan ketemu buntu, betul nggak? Jalan buntu ya. Akalmu kalau mau menuju akhirat pasti mati, betul nggak? Itu jeniusnya Nabi Muhammad, itu sama-sama pintar sama kayak saya ini. Cuman beliau belum berizki menerangkan agama dengan ilmiah. Karena nalarnya umat waktu itu, oh goblok-goblok. Beda dengan aki-aki daeng-daeng yang di sini, sudah pintar ji. Makanya bisa kami terangkan lewat bahasa exact science. Ya, kita ulang lagi ya. Akalmu hanya mentok sampai sini. Sementara di sini baru proses agamamu, rohmu di sini toh. Tadi pertama apa? Kita adalah roh, betul nggak? Pulang menuju yang maha roh, bukan akal. Maka praktek ada di alam rohmu. Maka itu apa namanya alamnya? Akhirat. Nah, jenisnya Nabi Muhammad menjadi messenger, corong untuk menyuarakan translator firman dalam bahasa manusia. Dikiaskanlah ini sebagai jembatan Siratal Mustaqim. Jalan lurus dulu awalnya. Siratal Mustaqim secara harfiah adalah jalan lurus. Jalan lurus itu adalah jalan cepat, jalan memotong, jalan singkat. Apa rupanya kata Nabi? Kiasnya berupa jembatan, betul? Jembatan itu peluangnya hanya dua. Kalau enggak jurang sangat tinggi dan sungai yang arus deras yang tidak bisa kau lalui, betul enggak? Maka ibaratnya begini loh. Duniamu tuh mesti ketemu jalan buntu. Kamu nggak bisa lewat ke sini karena apa? Ini jurang dan sungai arus deras, itu kias. Tapi kalau ada jembatannya bagaimana? Tinggal melangkah blok-blok. Hei, kalau sudah ada jembatannya, bisa nggak masuk akhirat? Bisa. Hanya masuk ke akhirat rasa seperti bangun dari tidur. Gampang sekali. Gampang sekali. Tapi, lihat di ayatnya. Ini bukan main-main. Hanya yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hambanya. Lihat sendiri di As-Surah 52. Kalau kau nggak dipilih Tuhan, nggak bisa. Biarpun jungkir balik kau mencari di manakah itu Mr. TM yang baik hati dan tidak sombong ini, mau bayat, mesti lewat seleksi Tuhan dulu. Kalau kau sudah terpilih, dikehendakinya di antara hamba-hambanya, maka peluangmu bisa dibayat. Ada jalannya. Tapi kalau buntu jalanmu, kamu nggak bisa dapat petunjuk. Ternyata tadi ya, ketika jalanmu buntu di duniamu, mentok sini toh. Orang normal mati. Orang keramat mati gak? Mati. Orang kaya? Mati. Orang tampan? Mati. Pejabat? Mati. Bongkok ya. Tapi kalau ini ada jembatannya, tinggal nyebrang. Walaupun kau masih di dunia, badan kasarmu, stasionermu, tapi gelombang bisa masuk ke dimensi rohmu. Maka akhiratmu bisa kau tembus sekarang. Blok. Nabi Muhammad waktu cerita surga neraka saat masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Saya tanya, surga neraka ada di akhirat apa di dunia? Di akhirat. Teorinya akhirat setelah mati apa sebelum mati? Setelah mati. Nabi Muhammad yang masih hidup cerita tentang perkara di alam kubur, barzah dan sebagainya. Karena lewat apa? Sirotol. Sama dengan pelajarannya Mr. DM yang baik hati dan tidak sombong. Sekali bilang, Mr. DM yang baik hati dan tidak sombong. Yang bareng-bareng. Mr. TM yang baik hati, yang tidak sombong. Clear gak ini? Masuk akal gak? Logis gak?
Kalau sudah nggak masuk akal, nggak logis, kamu nggak akan kebayang untuk membuktikan ini. Kalau nggak ilmiah, nggak mungkin kau bisa amalia, betul nggak? Jeniusnya Nabi Muhammad. Al-aslamu ilmiun wa amaliyun. Hebat sekali itu. Ilmiah itu apa? Nalar, logis. Sesuai dengan existing zamannya, ilmu pengetahuannya, dalilnya, seluruhnya pasti membenarkan. Dan kebayang, oh iya ya. Begitu kebayang untuk bisa dibuktikan, baru praktek, betul nggak? Lah kalau misalkan ya, kau ya ibadahmu mesti naik ke bulan, kau sholat di bulan, gimana caranya sudah nggak kebayang? Maka orang nggak mungkin berusaha ke sana, betul nggak? Jika kau diajari agama hanya lewat dogma, itu akhirat, ya Allah, di akhirat nanti, ya Allah, itu kampung akhirat. Bisa nggak ke akhirat? Nggak bisa, itu nunggu mati, cocotmu gitu loh. Berarti kau hanya menerangkan agama hanya lewat dogma. Ya Allah, surga itu bidadari dan sebagainya, dan sebagainya. Saya bisa nggak masuk surga sekarang? Oh, nggak bisa, cocotmu gitu loh. Allah nggak ada menerangkan wujudnya, padahal sifatnya apa? Wujud. Maka saat itu mesti ada kau saksikan wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah. Sekarang sudah tahu nggak wujudnya? Jawab yang keras biar dengerin. Jawab, siap. Sudah tahu nggak wujudnya Allah? Sudah. Sudah tahu wujudnya Rasulullah? Sudah. Nah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan. Maka utusan itu dari yang mengutus apa dari yang mengutus apa dari yang di sini? Dari yang mengutus. Artinya utusan itu dari Allah Ta'ala, yaitu berupa nurnya, ya, bukan Allahnya loh ya, tapi nurnya, betul nggak? Dia nur ini bukan Allah ya, utusan bukan Allah ya, tapi dia ini berkekalan dengan Allah, betul nggak? Dia datang dari sisi Allah, dia tidak terhijab dari Allah, betul nggak? Utusan mendekati manusia dan berupa seorang, berarti monyet apa bukan itu? Manusia, nggak ada yang seorang monyet, nggak ada. Maka sampai kapanpun wujudnya utusan, wujudnya nur itu karena ditanamkan kepada seorang manusia, maka wujudnya serupa dengan manusia. Nah, saya tanya pelan-pelan nih logika. Ini Allah mengambil alma manusia lewat nurnya, betul? Nurnya ada yang membawa. Ini maha akhirat ya. Nur tadi akhirat ya. Ini dunia, betul nggak? Ini misalkan ini wujudnya ini ya, manusia ini ya. Tadi ya, nur itu di akhirat apa di dunia? Nur tadi loh, di akhirat. Sedangkan Allah maha akhirat, betul nggak? Tapi di dunia adalah ini, betul nggak? Saya tanya, maka orang manusia, seluruh manusia melihat Allah dan nur di dunia berupa apa? Berupa manusia. Manusia. Blok, goblok. Tapi ini wujudnya saja, betul nggak? Dia ada di sini. Clear? Dia bukan Rasulullah, bukan Nur, bukan pula Allah Ta'ala, betul? Tapi Allah dan Nur ada di baliknya manusia, sang link carrier atau pembawa wasilah. Ini nggak terlihat, ini pun nggak terlihat. Tapi ketika menempati manusia, maka wujudnya akan kita kenali sebagai manusia, wujudnya saja. Maka cocok gak dengan ini wajah tu wajhiyah loh. Kuhadapkan, bukan menyembah loh ya. Kuhadapkan wajahku kepada wajah Allah. Wajah Allah siapa? Manusia. Ayo oke. Syirik bukan ini? Tidak, menghadap bukan menyembah. Karena apa? Di balik ini ada Rasulullah, betul nggak? Di balik Rasulullah ada Allah Ta'ala, betul nggak? Maka kiblat itu ke sini, karena tembus ke sini, betul nggak? Bukan kau berhenti di sini, ini menyembah manusia. Ini syirik, ya. Kita nggak menyembah ini. Dari sini nanti tembus ke sini, betul nggak? Maka rohmu itu akan diajari nembus langit akhirat itu nanti. Sampai nanti ketemu di ujung langit akhirat. Malik Yaumiddin. Ma'rifat bukan ini? Ma'rifat. Baru di sini kau akan beragama. Awaluddin ma'rifat. Paham sekarang? Orang berhakikat sudah ma'rifat belum? Belum. Orang berhakikat masih berproses ibadah di alam akhirat.
dengan rohnya, tapi belum ma'rifat. Telah sampai di ars ya, sampai di kerajaan Allah, kata Nabi Isa, barulah dia mulai ma'rifatnya. Maka lanjutannya apa? Guru di dunia adalah Tuhan di dunia adalah rupanya apa wujudnya? Guru manusia. Tuhan di akhirat di alam dimensi rohmu adalah nur, betul nggak? Gelombang. Tuhan di ars adalah Allahu subhanahu wa ta'ala yang tetap rahasia. Paham sekarang? Saya tanya, dunia ada Allah nggak kalau gini? Nggak ada. Gelombangnya sampai karena ada yang membawa. Maka Allahnya berupa apa? Manusia. Sedangkan Allah di akhirat namanya adalah Nur. Allah di ujung akhirat namanya Allahu subhanahu wa ta'ala. Begitu kenal ini, maka gurumu adalah Allah sendiri. Maka itulah agama. Awal dan akhir adalah ma'rifatullah. Kau telah sampai berhampir kenal, berkekalan dengan Allah Ta'ala. Kau diajarinya langsung. Bukan lagi mulutmu yang berkata-kata, tapi Allah sendiri. Bukan lagi pandanganmu, pandangan mata panca inderamu, tapi pandangan dari Allah sendiri. Bukan lagi kakimu yang bergerak melangkah, tapi Allah sendiri. Nah, apa betul begitu? Oh, ada ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sedangkan di alam hakikat, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dia telah sampai akhirat, di dimensi akhirat ya, tapi belum sampai sini. Penglihatannya sudah menuju ke sana, betul nggak? Maka kemanapun kau arahkan pandangan adalah wujud Allah loh. Clear. Nah, sekarang saya tanya, guys, pinter. Kalau sini orang pinter-pinter Ki. Orang Makassar pinter-pinter. Tak cocok lah kalau kami bilang blog-blog itu. Temannya Mr. TM yang pinter-pinter. Berarti sekarang kebayang ya, dari akal duniamu, saya tanya, terizinkan nggak nembus ke sini sekarang? Yang keras. Nah, sudah punya alatnya belum? Sudah tahu tekniknya? Sudah tahu jalannya? Sudah tahu gurunya? Saya tanya yang keras yang kurang kompak. Sudah tahu alatnya? Sudah punya alatnya? Sudah tahu kendaraannya? Sudah tahu jalannya? Sudah tahu gurunya? Clear. Kebayang, masuk akal, logis, ilmiah. Loh. Bisa terima akal? Bisa. Loh. Bisa kebayang, bisa dibuktikan? Bisa kebayang. Tinggal dipraktekkan saja. Itu loh agama. Jadi ada syariat, itu agamanya masih konsumsi anak-anak. Ya, jangan bikin malu Mr. TM ya. Itu syariat konsumsi sampai akil balik. Kalau sudah akil balik, masukkan cepat ke tarekat, betul nggak? Diajari teknik metodologinya. Belum praktek itu, masih tekniknya kayak gini-gini terangkan secara teknikalnya. Prakteknya sudah nggak ada kata-kata. Ini pelajaran apa? Tarekat, ya. Menyampaikan undang-undang hakikat yang diceritakan dengan akal, verbal, maka itu nama ilmu tarekat, ya. Menerangkan ini dan sebagainya. Prakteknya sudah diam di alam akhiratmu masing-masing. Paham sekarang? Udkhulu fi silmi kahfa. Maka praktek ilmu hakikat adalah di alam roh, di akhirat. Nah, kalau orang akhirat saja dianggap gak terjangkau, tapi orang yang ngetuprus ngomongin agama, agama cucuk meo, agama malu-maluin, agama icikiwir, agama itu makrifat, bukan syariat. Nah, ibarat syariat itu bumbunya, makrifat itu soto yang enak, rasa soto itu. Saya tanya, apakah bumbu ini soto? Bukan. Apakah syariat itu agama? Bukan. Yang keras. Apakah syariat itu agama? Bukan. Tapi syariat adalah proses menuju agama itu sendiri. Paham ya? Saya tanya, apakah ada agama tanpa lewat syariat? Tidak. Apakah ada agama tanpa lewat hakikat? Juga tidak. Maka betul kata Nabi,
Syariat saja kau akan menjadi fasik. Hakikat saja kau akan menjadi sindik. Mesti dua-duanya sungguh-sungguh mati-matian, barulah muncul resultante. Itulah makrifatuh. Itulah agama. Clear. Nah, kalau Mr. TM menerangkan gini loh. Aduh, sekarang dicari banyak orang yang Mr. TM tuh. Aduh, sekarang kemana-mana. Ya, ini besok bulan depan mau ke Medan. Habis ini kami roadshow ke Jepara, Tegal, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, juga Jogja, sama Boyolali. Kenapa? Nggak ada yang menerangkan metodologi agama seperti ini. Hanya menceritakan teori. Aku malu. Menjijikkan. Ya. Bedakan mana syariat, mana tarekat, mana hakikat, mana ma'rifat. Sekarang orang tahu bedanya nggak? Mana ma'rifat sama hakikat? Dikira sama, betul nggak? Seorang ahli ma'rifat, lihat ya. Ini manusia 0, 0. Tapi diisi dengan gelombang Allah Ta'ala. Nyambung langsung dari Allah Ta'ala. Live dari sononya. Bukan lagi mulutnya berkata-kata. Bukan lagi pandangannya itu pandangan dia. Bukan. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Bukanlah dia Muhammad yang memandang, tapi akulah matanya. Bukan dia Muhammad yang berkata-kata, tapi akulah mulutnya. Clear? Clear. Tapi kalau ini agama ngetubrus, baru baca Google 2 menit dia cerita makrifat. Di makrifat itu begini, hening, suwung, gong, lewang, cocot nih lo, lewat endi praktekmu. Jika kau masih ada memakai akal, gelombang akalmu. Kalau sama Mr. TM, konangan, ketahuan kau, tapi pura-pura culun, tidak melayani diskusi, tidak melayani telepon. Kayak orang nyari kucing saja mau telepon, cari Tuhan kok naik lewat telepon. Kalau serius, belajar mendekat, ya, mendekat, cium tangan Mr. TM, ya. Bawa gula kopi, ya. Harus siap digoblokan Mr. TM. Kalau nggak mau, urusan Allah. Nggak mau nggak apa-apa, kita juga nggak butuh, ya nggak? Mr. TM nggak butuh orang, nggak butuh murid, nggak nyari murid karena saya bukan guru. Gurunya Mr. TM ada. Gurunya Mr. TM di ars adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Gurunya Mr. TM di alam rohani adalah mursyid. Gurunya Mr. TM di alam jasmani adalah waliya mursyidaya yang manusia. Nah, tapi yang menerangkan metodologinya ini secara ilmiah, eksak, ilmu pasti, logis, nalar adalah Mr. Diulang lagi. Yang mengajarkan metodologi ini secara syariat adalah Mr. Yang pinter sendiri sedunia, lainnya bodoh-bodoh. Ya, bilang. Yang pinter sendiri di dunia. Ayo, yang pinter sendiri di dunia. Lainnya bodoh-bodoh. Kata siapa? Kata Mr. TM. Suka-suka cocotku, ya enggak? Kata siapa? Kata aku sendiri. Ya. Just kidding, ya. Tapi jangan gulung kuming, ya. Karena marah-marah, ya. Ini logis, ilmiah, nalar. Kalau agamamu cuma disampaikan dengan teori, diskusi, pendapat, dogma, itu nggak bisa kau praktekkan, goblok, ya. Kamu nggak bisa nembus akhirat, nggak tahu alam kubur, barzah, arsy nggak tahu, surga neraka nggak tahu, ada Rasulullah nggak tahu, Allah nggak ngerti, mana bisa kamu cerita akhirat, mana bisa kamu cerita agama? Agama dongeng, agama cerita, itu burung beo pun bisa. Kalau syahadat itu yang kau asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, burung beo dilatih 3 bulan bisa nggak? Bisa syahadat itu burung. Alah. Tapi kapan kau bersaksi akan Allahmu dan Rasulullahmu? Kau telah saksikan wujud Allah betul? Telah saksikan wujud Rasulullah betul? Dan juga bersaksi di alam rohanimu betul? Nah, ini telah alam rohanimu. Clear? Clear. Terima kasih. Nah,
Jadi kita closing, tidak mungkin kau yang hanya di dimensi akalmu terhubung dengan Allah Ta'ala. Sama sekali kau nggak ngerti agama, goblok. Aku malu. Menjijikkan. Agama bukan dogma, agama bukan teori. Lihat ya, al-aslamu ilmiun wa amaliyun. Kalau sudah ilmiah, logis, terang benderang, rumusnya, hukumnya, parameternya, teorinya, dalilnya, rukun syaratnya, katalisatornya, maka kebayang untuk bisa kau aplikasikan menjadi kenyataan konkret. Ilmu yakin tertolak tidak? Tertolak. Ya, ilmu keyakinan itu tertolak. Ainul yakin tertolak bukan? Yang melihat tertolak. Baru hakul yakin yang kau temui itu di alam kenyataanmu sendiri. Fakta, nyata, realita. Ya. Ternyata apa? Membuktikan semua alam itu harus lewat gelombang. Alam kubur bisa menjadi kenyataan, ya, tadi di teori tadi. Dunia bisa menjadi kenyataan. Kubur bisa menjadi yang keras dong. Saya tanya, keras. Alam mimpi dalam mimpi adalah kenyataan. Dunia dengan apa? Akal menjadi kenyataan. Kubur dengan roh menjadi kenyataan. Barzah dengan roh yang naik lagi menjadi terus semua menjadi kenyataan konkret, hakul yakin. Ilmu teori tertolak, ilmu yakin tertolak, ainul yakin tertolak, harus menjadi hakul yakin. Maka mau nggak mau kau mesti mi'raj, kau mesti bisa menembus akhirat sekarang, bukan nanti. Ya, itu ada tekniknya, ada teknologinya, ada metodologinya, ada rukun syaratnya, ada variabelnya. Semua diterangkan oleh Mr. TM yang pintar sekali di dunia ini. Lainnya bodoh-bodoh. Ya bodoh-bodoh tuh. Yang pintar siapa? Mr. TM. Kata siapa? Kata cocotnya Mr. TM sendiri. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Billahi ridhal inayah. Salam kebangkitan tasawuf untuk semua agama. Ini untuk semua agama, bukan cuma untuk orang Islam. Orang Hindu, Buddha, Kejawen, semuanya memakai metodologi ini. Pasti ujungnya adalah ketemu Allah Ta'ala. Pasti itu karena apa? Runutnya ketemu. Tinggal disiplinmu saja. Agar kau bisa menggandeng Rahman Rahimnya Rahman Rahimnya Allah Ta'ala. Sehingga Allah berkenan untuk meridhoimu. Untuk bisa naik, bisa sampai pulang rohanimu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Salam taklim marifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong 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 dong.